Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan puji syukur kepada-Mu ya Bapa di surga. Kami kuat, kami sehat hanya karena anugerah-Mu. Kami berkumpul bersama-sama di tempat masing-masing, mempersiapkan hati dan jiwa kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Allah menguasai hati pikiran kami, sehingga dalam ibadah kami merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai seluruh umat-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami sampaikan, akan renungkan bersama-sama, akan menjadi berkat kekuatan dan pegangan hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar, siapkan hati kami untuk mengerti dan memahaminya dengan baik. Saudaraku hamba-Mu Kau siapkan untuk menyampaikan berita kebenaran-Mu dengan kuasa dan tuntunan oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan sampai kepada jemaat-Mu dengan baik. Dari awal sampai akhir kami serahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab. Kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya ulangi ayat 14. Karena ayat ini merupakan ayat kunci dalam renungan kita pada pagi hari ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara berbahagia tatkala mendengar firman Tuhan, memegang dan melakukan dalam hidupnya. Tema yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Mempercepat kedatangan Sang Raja. Tema ini digagas oleh Badan Penginjilan Pusat Sinode GKII. Karena bulan Agustus merupakan bulan khusus, bulan pekabaran Injil. Dengan tujuan supaya seluruh warga gereja Kemah Injil dimanapun berada di tanah air ini sama-sama memiliki hati misi, sama-sama memiliki semangat misi
untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena dengan aktifnya seluruh umat Tuhan, khususnya gereja Kemah Injil, maka itu bagian daripada percepatan kedatangan Sang Raja yang akan datang kembali. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada perikop yang kita baca tadi. Bahwa dalam khotbah akhir zaman, dikatakan setelah Yesus meninggalkan bait Allah bersama-sama muridnya menuju Bukit Zaitun, murid-murid bertanya, kapankah peristiwa kedatangan Tuhan kedua kali akan terjadi? Itu pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan bait Allah yang megah ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan itu dijawab Yesus tatkala mereka duduk di Bukit Zaitun bersama murid-muridnya dan memandang ke kota Yerusalem. Pertama dia jawab bahwa batu-batu yang tersusun begitu rapi di bait Allah itu tidak akan ada lagi terletak di atas batu satu dan batu lainnya, tapi akan hancur. Dan jawaban itu merupakan nubuat dan itu terpenuhi, terjawab. Kurang lebih tahun 70 sesudah Kristus, kota Yerusalem dihancurkan oleh penguasa Romawi yaitu Jenderal Titus, dan tidak ada satupun batu yang tersusun lagi di bait Allah karena hancur. Pertanyaan kedua, bagaimana tanda kedatangannya? Yesus menjawab, memberikan gambaran begini. Dia tidak jawab bahwa tahun sekian, tanggal sekian dia akan datang. Tidak. Di tempat lain dikatakan tidak ada satupun yang tahu. Dia sendiri tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi Yesus memberikan gambaran begini bahwa lihat saja tanda-tanda zaman. Kalau peperangan terjadi di mana-mana itu satu pertanda bahwa saya sudah kedatangan Sang Raja itu sudah dekat. Kalau peperangan di sana sini antar bangsa dan negara, akan terjadi bencana alam, gempa bumi dan segala macam bencana alam terjadi di mana-mana, itu merupakan tanda awal. Begitu juga akan ada permusuhan, akan ada berbagai macam penderitaan, bahkan orang-orang Kristen akan dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh sekalipun, dan kamu akan dibenci oleh dunia karena namaku. Itu satu pertanda bahwa kedatanganku sudah dekat, atau kedatangan anak raja atau kedatangan Sang Raja itu sudah dekat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, merujuk kepada tema ini, mempercepat kedatangan Sang Raja, itu berarti ada tanggung jawab gereja, ada bagian gereja dalam proses percepatan kedatangan Sang Raja itu ke dalam dunia ini. Dan itu yang akan kita perhatikan bersama-sama di dalam perikop yang kita sudah baca tadi. Ada 3 cara persuasif di mana umat Tuhan, jemaat Tuhan terlibat dalam percepatan kedatangan Sang Raja. Yang pertama, dari ayat 3 sampai 4, gereja harus memberitakan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus harus diberitakan dalam menghadapi segala macam ajaran sesat dan pengajaran sesat yang sedang terjadi, akan terjadi di mana-mana. Akan banyak ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan tentang ajaran atau dogma tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya gereja harus kuat di dalam pemahaman tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Sebab kalau gereja tidak mengerti siapa Yesus itu dan kebenarannya, maka gereja akan tersesat dan gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu. Itu sebabnya dikatakan beritakanlah kebenaran tentang Yesus dalam menghadapi segala pengajar-pengajar sesat atau ajaran-ajaran palsu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Jadi Yesus adalah jalan ke surga satu-satunya. Yesus adalah kebenaran yang membenarkan semua manusia yang sudah berdosa. Dan Yesus adalah kehidupan. Karena manusia sudah berdosa dan mati,
tetapi di dalam Yesus ada kehidupan, ada jaminan kehidupan kekal di surga. Yohanes pasal 11 ayat 25. Di sana juga Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah kehidupan, sumber kehidupan. Dia adalah kebangkitan. Sehingga tatkala orang yang mati di dalam Kristus, orang yang percaya dan mati dalam Kristus, dia tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan bangkit kembali. Itu jaminan kehidupan, kekuatan di dalam Kristus Yesus, bahwa dia mengalahkan maut. Itulah Yesus. Kemudian dalam Markus pasal 14 ayat 62, dijelaskan juga bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak manusia yang telah datang ke dalam dunia, melaksanakan misi penyelamatan. Dia mati, dia disalibkan, ya, dia bangkit kembali dan sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan masih banyak bagian-bagian lain menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, bahwa Yesus adalah penyelamat satu-satunya, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat kecuali dalam Yesus Kristus. Jadi kebenaran tentang Kristus harus dijelaskan, harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Kemudian harus juga orang Kristen mampu menjelaskannya kepada dunia atau kepada orang-orang yang membutuhkan penjelasan. Pertanyaan bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, sudahkah kita menerima kebenaran itu dan memegang kebenaran itu dan tahu kebenaran itu, saudara-saudara? Karena ini menentukan saudara bisa kuat, saudara bisa lemah, tergantung bagaimana pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Selanjutnya, cara persuasi yang kedua dalam mempercepat kedatangan Sang Raja itu ialah kita harus memberitakan pengharapan di dalam Kristus. Memberitakan pengharapan di dalam Kristus ketika manusia dihimpit oleh berbagai macam penderitaan dan aniaya di dalam dunia ini. Ayat 6 sampai 9 dalam bacaan kita tadi, itu dalam konteks kehidupan Kristen. Akan disiksa, akan dianiaya, bahkan dibunuh, bahkan seluruh dunia, seluruh bangsa akan memusuhi orang-orang percaya karena nama Yesus. Justru itulah dibutuhkan pengharapan. Sehingga tatkala penganiayaan datang, akan kita mampu bersukacita, akan kita mampu berdiri teguh dan tidak melarikan diri, tidak meninggalkan Kristus. Walaupun dikatakan tadi akan banyak yang murtad. Kalau orang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang Tuhan, dia akan murtad, dia akan mundur. Dia akan mundur dari panggilan sebagai umat Tuhan kalau dia tidak memahami siapa Tuhannya. Dan kalau memahami siapa Tuhannya, dia akan memiliki pengharapan karena Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Dia penguasa surga dan di dunia yang kepadanya kita bisa menggantungkan seluruh harapan kita. Saudara-saudara, setiap penderitaan adalah bagian dari proses kehidupan untuk mendewasakan umat Allah. Dan itu tidak bisa dihindari, kapan saja bisa terjadi. Penderitaan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Karena nama Yesus. Tetapi ingat bahwa selalu ada pengharapan di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap kesukaran karena nama Yesus, saudara. Kita harus memberitakan, kita harus menghidupi kebenaran ini sehingga orang lain yang tidak bisa lagi memiliki pengharapan oleh karena tantangan kehidupan dan penderitaan, kita yang kuat harus memberikan pengharapan bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Bahkan kematian sekalipun, di balik kematian masih ada pengharapan. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika, tatkala menghadapi orang mati dan kematian, dikatakan jangan kamu larut dalam kedukaan seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi kita sebagai orang memiliki pengharapan, kematian itu biasa. Akan kita jalani lambat atau cepat. Tetapi di balik kematian kita memiliki pengharapan bahwa iman kita kepada Tuhan adalah iman yang tidak salah sasaran. Karena Kristus dapat diandalkan dalam segala hal. 1 Timotius pasal 4 ayat 10 dan 11. Yesus memberikan jaminan bagi kita sebagai orang percaya dalam perjuangan hidup ini, suka dan duka akan selalu ada pengharapan. Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa akan selalu ada jaminan dari Kristus
Itu sebabnya kita selalu hidup dalam menggantungkan seluruh harapan kita kepada Dia. Karena hidup ini adalah perjuangan. Tapi perjuangan yang disertai oleh Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan. Ibrani pasal 10 ayat 23. Di sana juga dikatakan bahwa kesetiaan Allah terhadap janjinya adalah jaminan bagi pengharapan kita, saudara-saudara. Allah itu setia. Setia berjanji. Itu sebabnya kita tidak ragu mengharapkan. Allah berjanji, kita yakin bahwa Dia akan memenuhi janjinya kepada semua umatnya. Jadi Allah tidak pernah berjanji dan tidak memenuhi, selalu janjinya itu dipenuhi. Yesus berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, tapi aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi selalu ada pengharapan. Karena janji penyertaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan itu selalu utuh dan sempurna, akan nyata bagi setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Firman Tuhan meneguhkan kita bahwa di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Di dalam Roma pasal 15 ayat 4 di sana juga dijelaskan atau dengan singkat dikatakan bahwa firman Tuhan meneguhkan dan menghibur kita dalam pengharapan. Jadi tatkala kita menghadapi tantangan, kesulitan, perjuangan hidup ini, firman Tuhan memberi kita penghiburan, memberi kita pengharapan, memberi kita kekuatan dalam menghadapi setiap masalah kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi negara kita yang hampir-hampir sudah tidak ada pengharapan, kita akan lolos daripada cengkraman virus corona ini. Di mana-mana ada, di mana manusia berkumpul, di situ ada. Berarti tidak bisa lagi kita hindari. Secara fakta, secara logika bahwa dia ada di mana-mana, menghantui kehidupan manusia, termasuk orang percaya. Tapi saudara, kita memiliki ciri tersendiri bahwa orang percaya dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Bahwa pada waktu Tuhan, pada waktu Kristus menghendakinya, virus corona itu tidak berdaya. Dan kita akan melewati semuanya. Dan kita akan terpelihara dalam naungan kuasanya. Itu kebenaran dan jaminan bagi kita bahwa dimanapun kita berada. Itu sebab tidak usah kita larut dalam ketakutan. Tidak usah kita jadi menakut-nakuti diri sendiri sampai kita sudah tidak bisa bertemu karena takut. Tapi saudara, sebagai orang yang memiliki pengharapan, sambil kita menjaga protokol kesehatan, ingat bahwa kita ada pengharapan. Bahwa malaikat Tuhan, kuasa Allah, mujizat Allah sanggup memelihara kita sekarang, besok dan seterusnya dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa semua penderitaan yang kita alami, entah penderitaan itu berupa penyakit, entah penderitaan itu berupa kesukaran, kesulitan, masalah ekonomi, tantangan apapun terhadap kita, termasuk tantangan iman, ingat bahwa Paulus katakan bahwa penderitaan itu adalah bagian daripada anugerah Allah. Anugerah Allah tidak hanya menyangkut keselamatan rohani yang pasti, tetapi juga penderitaan itu juga anugerah Allah yang sewaktu-waktu diizinkan Tuhan untuk meneguhkan kita, untuk meyakinkan kita bahwa dalam penderitaan itu kuasa Allah nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan kita mengalah terhadap tantangan, tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan dan mengharapkan janji penyertaannya. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah kita harus memberitakan kasih Kristus. Selain daripada pengharapan dan kebenaran Kristus, yang ketiga diperlukan adalah berita tentang kasih Kristus. Kasih Kristus harus diberitakan di tengah-tengah dunia yang kehilangan kasih. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa karena tekanan penderitaan dalam dunia ini, maka kasih akan dingin, kasih akan tawar. Saudara-saudara, kasih dari Allah harus dipertahankan. Harus dipupuk dalam kehidupan kita. Tatkala kasih itu sudah mulai terusik dalam kehidupan kita, maka hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai renggang. Kalau kasih kita kepada Allah sudah mulai renggang. Biasanya membuat kasih kita kepada Tuhan itu renggang karena ada dosa, ada kesalahan yang kita tidak akui dan tidak bereskan.
Kasih itu dingin, kasih itu tawar di antara keluarga karena ada masalah yang tidak terselesaikan. Suami istri yang tidak menyelesaikan masalah, keluarga yang tidak menyelesaikan masalah, maka kasih itu akan tawar dan akibatnya apa? Saling mencurigai, sulit mempercayai. Semua yang jalan itu adalah pikiran-pikiran negatif, tanggapan-tanggapan yang negatif, ya, analisa-analisa yang subjektif, bukan objektif. Tapi kalau kasih memenuhi kehidupan kita, kasih Kristus itu, maka kita akan selalu menunjukkan karakter-karakter ilahi, yaitu buah Roh Kudus. Ada kasih mesra, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengampunan, ada kesetiaan, ada ketaatan, ada penguasaan diri. Siap mengampuni, siap menolong, siap berkorban, itulah kasih. Dan dikatakan bahwa di akhir zaman ini kasih itu akan berkurang. Bahkan orang akan merasa bangga kalau memperkarakan orang tuanya. Orang merasa hebat kalau dia berhasil mengalahkan anaknya dalam perkara-perkara materi dan sebagainya di pengadilan. Kenapa? Karena kasih sudah mulai tawar. Sehingga hubungan antar keluarga di dalam kasih Kristus itu sudah mulai hilang oleh karena pengaruh material, pengaruh harta benda. Itu sebabnya dikatakan bahwa di dalam masyarakat di mana kasih menjadi dingin, gereja harus tampil menunjukkan bagaimana implementasi kasih Kristus dalam kehidupan nyata melalui perilaku, melalui perkataan dan melalui kesaksian hidup kita. Supaya kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang lain yang sedang tawar, yang sedang kehilangan kasih sayang. Kita diminta untuk memberitakan kasih itu, menceritakan kasih Kristus itu di tengah-tengah dunia ini yang semakin tawar. Mereka membutuhkan kasih Kristus yang menghangatkan dan menghidupkan seluruh eksistensi kehidupan, seluruh interaksi kehidupan, baik dalam keluarga, dalam jemaat, dan dalam antar bangsa dan negara. Kalau kasih, kepercayaan sudah tidak ada antara bangsa dan negara, akan terjadi perang dingin. Lama-lama bukan perang dingin tapi perang nuklir, ya kan? Kalau negara A dengan negara B sudah tidak ada hubungan diplomatik lagi, yang adalah kecurigaan. Sehingga lama-lama akan terjadi konflik antar bangsa, saudara. Begitu juga dalam keluarga. Kalau suami istri sudah tidak ada kepercayaan, apa yang terjadi? Konflik, pertengkaran, dan mungkin berakhir dengan kehancuran keluarga. Itu sebabnya kasih Kristus harus dikobarkan. Kasih Kristus harus disampaikan dan dihidupi dalam kehidupan ini. Efesus pasal 2 ayat 7 menjelaskan di sana bahwa kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita akan dinyatakan bagi yang percaya kepada Kristus. Jadi yang percaya kepada Kristus, umat Tuhan itu ingat bahwa kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah. Tidak habis kasih karunia itu. Kapan saja kita butuhkan selalu ada. Kasih Allah tidak akan pernah berkurang. Kasih Kristus tidak akan pernah berkurang. Dia selalu melimpah dalam kehidupan kita untuk menolong kita dan untuk memimpin kita untuk menjadi saksi dan menyatakan kasih itu kepada sesama kita dimanapun kita berada. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan juga bahwa kasih Allah itu begitu luas, dalam, tinggi, lebar, tak dapat diukur bagi umatnya. Jadi ingat bahwa kasih Allah itu luar biasa bagi kita. Tak habis-habisnya rahmatnya, tak habis-habisnya kasihnya. Tinggal bagaimana kita mempercayai dan meletakkan diri, menyerahkan diri kepada Allah, maka kita akan merasakan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kasih Allah adalah kasih yang penuh pengorbanan. Dia siap berkorban untuk kita. Dia siap menolong kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 di sana intinya dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada, kata Paulus. Apakah aniaya? Apa kemiskinan, kelaparan, penderitaan, kegagalan? Tidak. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita daripada kasih Allah, karena kasih Allah itu sempurna adanya. Kasih Allah itu kekal adanya bagi setiap orang yang percaya, terlebih kepada dunia yang belum percaya. Allah juga mengasihi. Allah mengasihi manusia yang berdosa sehingga dikaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah inti berita Injil yang harus disampaikan kepada dunia dalam proses percepatan kedatangan Sang Juru Selamat itu, saudara.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, adakah kita mengalami pengalaman buruk dalam kehidupan kita saat ini? Adakah kita tawar hati? Adakah kasih kita dingin antara suami dan istri, antara keluarga, antar jemaat, antar tetangga dan rekan kerja? Tunjukkan kasih. Bangkitkan kasih, hidupkan kembali kasih. Hangatkan kasih itu dari Kristus. Kobarkan kasih itu melalui wujud nyata, tindakan, dan perkataan kita. Maka Tuhan akan dipermuliakan. Sehingga kasih sejati itu akan berkembang bersemi dalam kehidupan kita. Dan kita juga mampu untuk membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dengan melakukan perintah ini, saudara, saya katakan ini perintah. Karena kita wajib memberitakan kebenaran Kristus. Kita wajib memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus. Kita wajib memiliki kasih sejati dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, 3 hal ini dibutuhkan oleh dunia. Dibutuhkan oleh jemaat, dibutuhkan oleh saudara. Dalam proses percepatan kedatangan Sang Raja itu. Saya dan saudara semua adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada proses percepatan datangnya Sang Raja. Ingat bahwa Yesus Kristus akan datang segera. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Inilah firman-Mu bagi kami yang menantang kami untuk berperan aktif di dalam proses percepatan kedatangan Sang Juru Selamat kami. Dan terlebih kami supaya kami semua gereja umat-Mu bersiap-siap. Jangan terlengah, jangan tidur, tetapi kami mau bangkit dengan tugas amanat yang diberikan bagi kami. Sebagai bagian dalam proses percepatan kedatangan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih. Berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat-Mu yang hadir. Dimanapun dia mendengarkan berita ini. Roh Kudus bekerja sehingga dia sadar dan mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan membutuhkan setiap kami dari setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan masing-masing. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang sedang kami jalani. Kami memiliki pengharapan. Kami memiliki keyakinan. Bahwa di dalam Yesus segalanya tersedia. Dan tolong kami supaya kami senantiasa hidup berkasih-kasihan. Dan mengasihi dunia di sekitar kami. Dan kebenaran Kristus akan merupakan kebenaran inti. Yang akan selalu keluar dari bibir mulut kami. Dan juga kami hidupi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami. Bangsa dan negara kami doakan. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan menyertai dan memelihara. Sehingga negara kami tetap aman. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami semua. Kasih karunia dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa, kekuatan, kemenangan Roh Kudus menjadi bagian kita semua sekarang. Sampai Sang Raja itu datang mengangkat saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali dalam ibadah kita. Tetap setia, taat kepada Tuhan, taat kepada aturan, demi kesehatan dan kebaikan kita semua yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Tuhan memberkati. Tuhan